Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan praktikum efek Doppler di modul 8. Nah, di praktikum efek Doppler ini kita menggunakan dua buah software. Yang pertama itu software laptop nih, itu software yang disediakan oleh sebuah website bernama pet.colorado.edu. Nah, yang di Android atau smartphone itu pakai aplikasi PyPox. Itu kalian bisa unduh di Google Play Store atau App Store. Nah, ini tampilannya seperti ini, PyPox. Lalu, sebelum kalian download ini, si software soundnya ini, kalian harus sudah terinstall software Java. Jadi kalau nggak ada software Java, si software ini yang disediakan oleh PET itu nggak bisa berfungsi, nggak bisa dibuka. Oke, langsung saja kita jelasin apa yang ada di sini dulu ya. Nah, di sini itu ada frekuensi. Ini nanti ada frekuensi yang dihasilkan oleh si speaker ini. Lalu di sini ada audio enabled, kalian enablein dulu. Lalu kita pilih yang speaker. Jadi si laptop ini sebagai emitor, frekuensi emitor, jadi yang menghasilkan suara. Lalu yang di PyPox kita cari di acoustic, kita cari Doppler effect. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kita langsung saja ke praktikum kali ya. Yang pertama itu ada variasi frekuensi, dan yang kedua itu ada variasi jarak. Jadi di praktikum ini ada dua variasi, ada variasi frekuensi dan variasi jarak. Nah, di setiap frekuensinya itu ada 3 kali percobaan, jadi diulang sebanyak 3 kali. Itu agar kita bisa tahu seberapa teliti data yang kita ambil. Terus setiap percobaannya itu kita lakukan selama 3 menit. Jadi waktunya itu 3 menit. Sama juga yang kayak jarak. Yang jarak itu ada 3 kali percobaan dan dilakukan selama 3 menit juga setiap percobaannya. Nah, langsung saja ke variasi frekuensi. Di variasi frekuensi itu kita akan memvariasikan si frekuensinya. Jadi kita tidak mengatur si orangnya ini. Kita atur si frekuensi. Nah, di software ini kan ada frekuensi. Di PyPox itu ada namanya base frekuensi. Jadi sama ini. Base frekuensi sama frekuensi ini. Jadi misalkan kita ngatur di softwarenya ini itu 500. Jadi kita ubah juga yang di PyPox-nya itu juga 500 Hz. Kalau udah 500, kita di sini juga ada perbandingan. Base frekuensi sama frekuensi range. Base frekuensinya 10, frekuensi range-nya 1. Nah, kalau 500, berarti frekuensi range-nya berapa? 50, karena 10 banding 1. Kita ubah frekuensi range-nya menjadi 50. Dan yang lainnya, ini dibiarin saja. Nah, kita ke variasi frekuensi 1. Jadi, kalian deketin nih si smartphone kalian ke speaker laptop. Kalau udah, nanti kalau sudah di play juga si orangnya ini kita gerakin ke kanan ke kiri sebagai tanda dia kayak lagi berosilasi ya, bergerak gitu. Ke kanan ke kiri selama 3 menit. Kita coba ya, kita play secara bersamaan. Play.
Kalau udah 3 menit, kalian stop secara bersamaan juga. Kita lihat result, nanti akan seperti ini. Kalian untuk ekspor, kalian klik titik 3 di atas kanan, lalu ekspor data, pilih Excel. Klik OK. Terus, yang kedua itu ada variasi frekuensi 2. Itu sama aja kayak tadi, cuman kalian ubah si frekuensinya. Misalkan 600, kalian ngubahnya sama kayak tadi, diatur juga di paybox-nya 600. Di sininya berarti kalau 10:1 berapa? 60. Kalau udah, kalian play secara bersamaan lagi. Ininya jangan lupa digerakin juga ya. Selama 3 menit, jangan lupa di play-nya secara bersamaan, ingat. Kalau udah, ekspor data, masukkan ke Excel. Yang ketiga, variasi frekuensi 3, kalian ngatur misal mau 800. Sama ubah juga yang di paybox-nya jadi 800. Terus, frekuensi range-nya berapa berarti? 80. Sama kayak tadi, kalian klik secara bersamaan, klik, terus kalian gerakin ke kanan dan ke kiri. Selama 3 menit, kalau udah, ekspor ke Excel. Nah, itu untuk variasi frekuensi. Yang kedua, ada variasi apa? Variasi jarak. Kalau variasi jarak, ini si frekuensinya kalian tetapin aja. Misal mau 600 nih. Kalau udah 600, berarti tiga-tiganya yang percobaan itu frekuensinya 600 semua. Dan jangan lupa di paybox-nya juga kalian ubah ininya jadi 600. Lalu frekuensi range-nya 60. Nah, yang di variasi jarak ini kalian ubah tempat si orangnya ini. Kita asumsikan bahwa jarak dari speaker ini ke ujung ini itu sama dengan 1. 1 ya, ke sini 1. 0, 1. Jadi kita bisa bayangkan titik tengahnya di mana, titik seperempatnya di mana. Nah, untuk yang variasi jarak 1, itu tempat si orangnya ini ada di seperempat antara speaker dan ujung ini. Jaraknya 1/4 dari speaker. Kalau udah seperempat kira-kira segini, ini kalian play secara bersamaan juga. Kalau udah 3 menit, kalian ekspor ke Excel. Nah, si ininya itu nggak usah diapa-apain. Jadi kalau untuk variasi jarak, kalian diemin aja selama 3 menit. Nggak usah diotak-atik. Kalau udah ekspor, terus yang variasi jarak 2 itu setengah. Misal setengah di sini ya. Ingat frekuensinya nggak usah diubah, dibiarin aja. Kalau udah, kalian play lagi kayak tadi secara bersamaan. Play, lalu setelah 3 menit kalian stop secara bersamaan juga, terus diekspor ke Excel. Variasi jarak 3 itu jaraknya 1, jadi dipentokin ke ujung. Ini 1. Kalau udah, frekuensinya diemin, klik play secara bersamaan selama 3 menit. Kalau udah 3 menit, kalian stop, kalian ekspor ke Excel. Jadi gitu ya. Udah nih, udah ada variasi frekuensi dan variasi jarak. Itu udah selesai praktikumnya. Tinggal kalian olah data di Excel. Nanti ada rumus-rumusnya juga. Nah, tujuan dari praktikum ini itu untuk mencari nilai kecepatan suara maksimum dan kecepatan suara minimum. Ingat ya, kecepatan suara maksimum dan kecepatan suara minimum itu yang akan kalian cari. Nanti ada rumusnya, ada pengolahan datanya di Excel.